Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang, Kifam semua. Apa kabar hari ini? Nggak terasa ya, kita sekarang sudah memasuki hari ke-13 di bulan Ramadan. Semoga puasanya lancar dan juga selalu diberkahi dengan kesehatan. Nah, masih dalam edisi bulan April, edisi Kartini, edisi spesial kali ini, kita akan menghadirkan Kartini yang lainnya dari member Kijang Family. Sebelumnya, kalau menurut saya akan memaparkan sendiri menurut versi saya ya, Kartini masa kini itu bagaimana sih? Kalau menurut saya sih Kartini masa kini itu adalah perempuan yang berani untuk memilih dan menentukan jalan hidupnya. Nggak cuma memilih dan menentukan jalan hidupnya, tapi juga bertanggung jawab atas pilihannya. Dan juga pastinya bisa menebarkan manfaat untuk orang sekitarnya atau lingkungan sekitarnya juga. Nah, sosok yang akan kita tampilkan berikut ini itu mewakili dari definisi yang saya utarakan tadi, yaitu Yuyun Sang. Nah, mari kita persilahkan Yuyun Sang untuk menyapa Kijang Family sekalian hari ini. Yuyun Sang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya. Nama saya Yuyun. Silakan. Ya, Apa Yuyun Sang. kabar Apa semuanya? kabar nih sekarang? Gimana Alhamdulillah, Bu. kabarnya? Oh, sekarang sedang di Tokyo ya? Iya, sekarang saya sedang Ya, tinggal di Tokyo. gimana kondisi sekarang di sana? Apalagi terkait dengan pandemi ini, Hmm, perkembangannya. mulai hari ini Tokyo kembali memasuki masa PSBB. PSBB lagi ya? Lagi, lagi, Lagi. entah yang ketiga atau yang keempat. Tapi kalau untuk Yunsan sendiri sejauh ini aman ya, masih dalam keadaan sehat ya? Alhamdulillah aman. Walaupun harus kerja ke kantor tiap hari, alhamdulillah aman. Alhamdulillah. Kalau gitu langsung aja nih, aku mau minta Yunsang untuk melakukan perkenalan diri secara singkat aja untuk Kijang Family sekalian yang mungkin belum mengenal sosok Yunsang nih. Ya, terima kasih. Sekali lagi saya mau memperkenalkan diri saya. Nama saya Yuyun. Sekarang saya tinggal di Tokyo. Profesi saya kerja kantoran biasa. Sekarang statusnya sebagai pembimbing pemagang dari Indonesia. Dulu saya adalah seorang freelance interpreter juga, oleh karena itu gabung di Kijang, tapi sekarang sudah balik ke corporate. Terima kasih. Oke, jadi sebelumnya melakukan profesi sebagai interpreter ya. Hmm, Kalau boleh tahu nih, pertama kali Yunsang tuh bersentuhan dengan bahasa Jepang tuh kapan sih? Atau kikakenya gimana sih? eh, itu ceritanya jauh berpuluh tahun yang lalu. Memang awalnya saya suka baca komik ya. Saya suka baca komik, saya suka nonton anime. Lalu saya bertekad untuk mempelajari bahasa Jepang. Saya masuk sastra Jepang di Universitas Pajajaran, tetapi anehnya justru setelah saya memulai mempelajari dan memperdalami bahasa Jepang, justru saya jadi jarang baca komik lagi, jarang nonton anime lagi. Aneh ya. Ya, itulah kurang lebih awal mulanya ketertarikan saya sama Jepang. Kenapa tuh kok jadi jarang? Biasanya kan karena suka makin pengen tahu, makin pengen apa namanya mendalami tuh justru makin giat kan. Itu kenapa tiba-tiba jadi jarang? Karena sibuk kuliah, banyak tugas, banyak ujian. Jadi untuk hobi baca komik dan baca anime, nonton drama itu sudah mulai jarang. Kalaupun nonton itu hanya untuk latihan kikitori saja. Sugoi latihan kita tadi. Bahkan saya nggak pernah berpikir seperti itu. Ketahuan kebanyak bolosannya pas lagi untuk kuliah. Terus setelah lulus dari Unpad nih, Hmm, Yun Sang selanjutnya meneruskan pendidikannya atau bagaimana nih? Ya, saya sempat Nihongo Gakko di Shizuoka selama 1,5 tahun dari 2006 Oktober sampai dengan 2008 bulan April. Udah ketahuan ya umurnya berapa ya. Anyway, uh, That's okay.
It's just a Ya, number. yes. Oke. Jadi dari situ, karena apa saya memutuskan untuk pergi ke Nihongo Gakko pada saat zaman saya kuliah, itu jarang sekali ya sumber-sumber untuk mempelajari bahasa Jepang itu tidak seperti sekarang yang sangat apa ya abundant, sangat banyak sekali. Bisa YouTube, bisa anime, situs anime gratisan yang mirror juga banyak. Pokoknya banyak banget. Kalau zaman saya dulu itu tuh, aduh satu CD itu sampai rebutan itu digilir sama anak-anak satu kelas cuma buat Kikitori aja. Dan native speaker pun sekarang di universitas tuh udah satu universitas yang mempunyai satu jurusan sastra Jepang itu bisa 4-5 orang. Kalau dulu saya cuma satu orang native speakernya. Jadi memang kesempatan untuk mempelajari bahasa Jepang atau apalagi untuk range-nya latihannya itu sangat kecil sekali. Oleh karena itu saya putuskan untuk pergi langsung ke Jepang untuk belajar untuk memperlancar bahasa Jepang saya. Berapa lama tuh di Nihongo Gakko? 1,5 tahun. Oh, sama dong sih. Terus setelah dari Nihongo Gakko kemana nih? Nihongo Gakko tadinya saya mau S2, cuma untuk ujian masuk S2-nya saya gagal di Shizuoka University. Akhirnya saya balik ke Indonesia, terus kerja sebagai Japanese interpreter. Itulah awal karir saya. Itu sebagai freelance atau bergabung In-house. dalam corporate? In-house. Yes. Oke. Kalau boleh tahu bergerak di bidang apa? Manufacturing, of course. Manufacturing, of course. Basicnya, dasarnya dari segala dasarnya para penerjemah manufacturing. Ya. Setelah itu bekerja berapa lama? Kurang lebih setahun lebih. Setahun lebih. Setahun lebih saja. Dari situ pindah pekerjaan lain atau? Waktu itu lokasinya jauh sekali. Saya tinggal di Jakarta dan lokasi kerja di Balaraja ya, Tangerang. Jadi karena kejauhan, jauh banget. Dan sering banget telat mobil jemputan. Jadinya saya ya udah deh, saya nggak kuat gitu ya. Setiap hari harus bangun subuh, subuhnya jam 4, terus 4:30 udah berangkat ke tempat penjemputan bis, terus pulangnya malam sampai 7:30, jam 8 itu saya nggak kuat. Saya cuma kuat 1 tahun lebih aja. Habis itu cari kerjaan sementara di Jakarta. Pada saat itu pekerjaan yang ditemukan adalah kepo ya Eke. Gyomu, Putsuno Gyomu desu yo, jimu kyokana. Ya, ngurus-ngurusin ekspat, ya bukan sebagai penerjemah, hanya sebagai apa ya, seksi report, GA, General Affair. Jadi jatuhnya kayak Japanese speaking staff ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Di situ bertahan lama atau? Karena posisinya hanya temporary, jadi hanya 3 bulan. Setelah itu Yunsang lanjut tetap. Kebetulan karena keinginan saya untuk melanjutkan jenjang S2 itu lumayan tinggi pada saat itu, saya ikut berbagai macam ujian-ujian beasiswa. Pada tahun 2010 saya mencoba 3 macam ujian. Satu yang dari Jepang, membuka gakusho, pemerintah Jepang, kemudian yang dari pemerintah Korea, KGSP, kemudian yang dari CIC, itu yang dari pemerintah Cina. 3 yang saya ikuti, sebenarnya dari tahun 2009 juga saya sudah ikuti 3-tiganya. Hanya saja keberuntungan baru menghampiri saya di tahun 2010, dan dari 3 ini, saya alhamdulillah dapat kesempatan di Shanghai, di Cina. Saya dapat beasiswa pemerintah Cina untuk S2 di sana. Wow, impressive. Sugoi loh. Luar biasa. Maunya sih di Jepang ya, cuman Jepang itu ketat banget, membuka gakusho, Max. Tapi di Cina pasti memberi pengalaman tersendiri dong untuk Yunsang. Oh yes. Jujur ya, itu
2 tahun lebih di Cina adalah masa-masa yang paling rewarding, yang experience buat sayanya itu sangat amat berarti. Itu pas saya Hmm. lagi ada di Cina, di Shanghai. Kalau boleh tahu nih, pengalaman apa sih yang menarik selama menimba ilmu di Cina itu? Pertama kalinya saya akui ya, sebelum saya ke Cina, saya hanya ya kerja rumah, dan bahasa yang bisa saya kuasai, bukan kuasai ya, yang bisa saya selain bahasa Indonesia, saya cuma bisa bahasa Jepang. Padahal waktu saya diterima di Cina untuk S2, itu ada bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris. Jadi 100% semua laporan perkuliahan itu in English. So it's English Touch Program. Jadi saya harus belajar dari awal bahasa Inggris. Gitu. Tidak hanya itu, untuk kegiatan-kegiatan sosialnya, kegiatan mahasiswanya, itu saya sangat amat terlibat sekali, sampai-sampai schedule saya tuh full 1 bulan, bayangin. Luar Jadi biasa. kadang-kadang saya sering banget ngelihat cetusan-cetusan dari adik-adik kelas saya, dinner yuk gitu, atau lunch ya, lu mau ngajak si Hyun lunch, lu harus mesen dulu sebulan sebelum. Padat ya, ya ampun orang sibuk. Karena memang sih nggak full banget ya dengan kegiatan-kegiatan ekstrakurikulernya, tapi saya kan menyisakan waktu juga untuk belajar materi pelajaran S2 juga. Jadi saya nggak bisa setiap hari keluar atau ngisi jadwal saya dengan ya kegiatan-kegiatan selain belajar. Karena saya masuk-masukkan juga, sisipkan juga waktu untuk belajar. Itu kalau boleh tahu di Cina itu S2 ngambil apa ya bidang jurusannya? Chinese culture. Oke. udah ke Cina, terus udah gitu kagak linear sama sastra Jepang ya, sama S1-nya, ya udahlah sedapatnya aja. Jadinya ya begitu. Ya, saya Chinese culture. Tapi itu hebat loh gimana apa Yunsang tuh bisa menghadapi challenge yang ada di depan mata. Mungkin kalau saya akan pikir-pikir dulu 1000 kali gitu ya. Saya rada-rada impulsif sih ya orangnya. Ya udahlah yang ada di depan mata aja, ya udah dapatnya yang ini, ya udah ambil aja gitu. Toh kesempatan seperti ini saya merasakan itu tidak akan datang kedua kalinya. So you never you never waste your chance ya. Of course, I never miss my chance. If I can. Itu yang saya harus belajar dari Anda. Oke. Terus setelah dari Cina nih, selanjutnya dari Cina jenjang saya kehidupan selanjutnya dari Yunsang ini apa? saya sempat kerja juga di Cina, di salah satu klinik internasional juga. Nah, di situ saya handle pasien-pasien dari Jepang atau yang bisa bahasa Jepang. Tapi nggak lama karena kliniknya itu langsung tutup, langsung close. Dia punya beberapa cabang. Kebetulan pada saat di tahun saya lulus, dia membuka cabang baru, saya ditempatkan di sana. Cuma, mana, amari mo karanai kara. Seberat sih, ne, zanen na hanashi desu kedo. Zanen misalnya. Saya sempat ditawarkan untuk pindah sih ke cabang lain yang masih stay strong, tapi itu saya nggak suka dengan cabang yang lain. Fungikinya tuh beda banget dengan cabang yang saya gitu. Jadi akhirnya ya udah deh, saya putuskan untuk resign aja. Nah, setelah resign saya sempat stay bertahan 1 bulan untuk coba-coba cari. Cuma karena cari kerjaan lain ya. Cuma memang karena level bahasa Mandarin saya itu apa ya? Kalau bisa dibilang tuh kayak N5. Jadi agak sulit mendapatkan pekerjaan yang hanya bisa mengandalkan bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan bahasa Indonesia, 3 bahasa ini. Jadi ya akhirnya saya pulang. Saya pulang lagi ke Indonesia, balik lagi pulang kampung. Oke. Tapi kan seenggaknya sudah punya perbekalan bahasa Mandarin. Mandarin ya kalau di Shanghai itu ya? Sedikit sih, ya lumayan lah. Keren. Saya mah bahasa Mandarin cuma bisanya ni hao ma wo ai ni wo ni puya wo pakse gitu doang kan.
Itu standar banget ya, standar Mandarin Padat orang banget ya. Indonesia. Oke. Terus selanjutnya setelah pulang nih kegiatannya apa nih Yunsang? Cari kerja. Itu jadi saya sempat cari kerja baik domestik ataupun yang di luar Indonesia juga ya. Lalu alhamdulillah di tahun 2013 saya dapat kerjaan di Thailand, di Bangkok. Wow, Udah dari Indonesia, Jepang, keren Singapura, ke Thailand. loh. Ngapain coba ya? Ya itu. Jadi ya gimana ya? Ya padahal saya merasa dengan kualifikasi saya, oh gampang lah cari kerja di Jakarta, kenapa enggak sih? Ya memang sih pada saat itu apa ya? Ya ada beberapa halangan juga. Cuma saya merasa masa sih cari kerja, cari makan di negara sendiri, negeri sendiri nggak bisa gitu. Tapi ya memang rezekinya udah ditunjukin di luar, ya udah di luar, ya udah saya ambil. Jadilah saya ke Thailand sendirian, nggak bisa bahasa Thailand. Kebun Cup gitu. Iya, kepkenka. Belajar sih Tapi nggak lancar. pengalamannya tuh mungkin yang justru banyak orang yang mengharap-harapkan atau akogare gitu untuk kerja di abroad gitu kan, termasuk kayak saya gitu, pengen deh rasanya kerja di luar ngerasain gimana, tapi cuman kepengen doang. Kemungkinan sih kalau ada chance itu di depan saya juga saya akan mikir 1000 kali gitu, nggak berani. Tapi pasti banyak orang yang mungkin sekarang juga sedang mengusahakan atau mengupayakan dirinya agar bisa kerja di luar negeri gitu ya. Terus setelah itu di Thailand cukup lama kah? 1,5 tahun saja. Sebenarnya saya udah mulai comfortable sama kehidupan di Thailand. Salary oke, kehidupannya oke, social life not bad. Tapi ya sayang sekali ya pada saat itu ibu meninggal. Jadi bapak minta saya pulang gitu. Ya karena selama ini saya selalu istilahnya Melalang buana ya. putri durhaka yang selalu disuruh apa namanya udah cari kerja aja, lulus kuliah cari kerja aja di Jakarta. Saya malah ke Shizuoka gitu, ke Jepang. Terus udah pulang dari Shizuoka, ya udah lanjut aja cari kerja aja di Jakarta. Tapi mau S2, ya udah S2 di UI aja sono. Nggak mau, maunya S2 di luar gitu, mau coba. Ya udah akhirnya terpaksa dikasih keluar ke Cina gitu ya. Cuman ya kali ini ya udahlah sesekali untuk orang tua lah. Gitu ya udah akhirnya saya pulang. Pulang. Padahal saya sudah berniat untuk mengambil cicilan rumah atau apartemen loh di Bangkok. Saya udah cari-cari itu. Karena saya merasa saya udah merasa ya di sinilah tempat saya. Saya mau fix di sini. Saya nggak mau kemana-mana lagi gitu. Tapi I mean like you're so brave gitu kan. Aku tuh kayaknya nggak kepikiran gitu, nggak punya keberanian segitu besarnya untuk memutuskan tinggal di negara orang sendirian, nggak tahu. Pertama kan nggak tahu bahasanya ya, nggak tahu kulturnya, dan akhirnya bisa untuk terbiasa di sana. Itu luar biasa sekali dan butuh keberanian yang besar kalau menurut aku sih. Terus setelah itu dari situ balik lagi ke Indonesia, bekerja lagi di Indonesia. Itu tahun berapa ya balik ke Indonesia? 2014 ya. Ya, 2014. Dari situ saya sempat masuk ke corporate, cari kerja di Jakarta. Nggak sampai setahun saya keluar. Karena apa? Kerjaannya enak banget, tau gak? Dikasih kerjaan. Kalau enak banget kenapa keluar? Itu jadi question mark. Sebenarnya ada orangnya deh nontonnya. Aduh. Anyway, jadi anggap aja nggak ada. Baiklah. Jadi nggak kerjaan. Ya dulu kan masih muda lah ceritanya, Cek. Dulu kan masih muda. Jadi ini masih muda, sekarang masih muda. Kita seumuran, masih muda sekarang. Baiklah. Atur aja deh. Jadi passion saya tuh masih menggebu-gebu. Oh iya, I want to contribute something. Oh, saya mau melakukan sesuatu yang berarti, yang berharga, yang bisa dilihat sama orang. Jadi itu kerjaan yang ada
santai. Itu kayaknya, ah, gue ngapain di sini? Udah gitu kagak ada lemburan, terus dikasih apa namanya dikasih kerjaan, Yunsang ini kerjaan untuk minggu ini ya. Terang 2 hari selesai, Bo. Senin sama Selasa. Terus sisanya Rabu, Kamis, Jumat cuman klak klik klak klik klak klik Facebook kan. Klak klik klak klik klak klik. Wah, Klak klik klak klik klak klik. Serut minum kopi. Jadi udah gitu bahasa Jepang nggak dipakai, bahasa Inggris kagak dipakai. Bosnya sih memang orang Jepang, tapi bosnya itu lancar, super duper lancar banget bahasa Indonesianya. Jadi tuh kayak, tuh kayaknya gue di sini makin lama makin bego. Jadi, aduh, jadi kayak apa ya? Kayak linglung gitu. Terus gue mau ngapain ya di sini? Oke, gaji lancar gitu, gaji not bad lah, walaupun nggak sesuai harapan, ya masih bisa lah kongko-kongko di mall gitu. Tapi masih kebeli ya pupur sama gincu. Personal, iya dong. Skincare wajib. Wah, iya. Tapi ya personal growth-nya itu mana? Nggak ada gitu. Pulang tenggo. Terus aku mau belajar pun, belajar bahasa Mandarin, mau belajar bahasa Jepang, itu di meja kerja tuh nggak ada yang berisik, nggak ada yang ngomelin, nggak ada yang pandangan sinis. Pokoknya lu asal datang kerja lu beres, udah gitu. Okay, maybe this is like a dream job for some people. Mungkin untuk yang sudah berumah tangga, yang udah pusing di rumah gitu, yang udah pusing sama anaknya, sama suaminya, mungkin that's the best job. Tapi buat aku yang masih single pada saat itu dan masih muda pada saat itu, aku ngerasa what I'm doing here. Jadi ya udah deh, begitu kontrak habis, mereka minta aku perpanjang. Sumimasen deshita, udah bilang aja kayak gitu. Jadi aku ya akhirnya aku resign. Belagu ya, kalau ini misalnya kayak ada orang yang melihat nih, udah kerjaan enak, santai begitu, gaji oke, dia malah keluar, Bo, belagu banget tuh. Maaf, ya masih muda, masih impulsif, maaf ya para pemirsa. Tapi kalau menurut aku tuh malah justru itu kesadaran yang sedikit orang punya itu gitu loh. Jadi kayak kalau aku ada di posisi Yunsang pada saat itu, udah tensio kudana gitu kan. Udahlah nyantai aja, gue mah gabut aja. Sochi no hoga muiteiru kamu. Mana? Sorry ya. Ima no watashi desu kedo ne. Gomenasai. Gitu mecatta. Gomenasai. Ya, arimasu yo. Sumimasen ne, Joshi-san. Jadi apa namanya? Kesadaran untuk apa yang tadi Yun-san bilang untuk personal development-nya nggak ada, itu mungkin sedikit sekali orang yang bisa punya kesadaran seperti itu. Justru bahkan mungkin akan menikmati aja kondisi kayak comfort zone itu gitu. Dan itu menurut aku sangat jarang dan wow, bisa kepikiran kayak gitu ya. Kalau aku mah langsung gitu. Terima wae gitu ya, mana ya. Yang penting yang itu tadi, pupur sama gincu kebeli, beres hidup. Oke, terus dari situ setelah keluar dari perusahaan itu yang dilakukan. Nah, dari situlah aku mulai karir sebagai freelance interpreter. Itu kalau nggak salah dari tahun 2016 ya, kurang lebih. 2016 sampai dengan 2020 kemarin. Tapi kayaknya 2020 nggak usah dihitung ya. Soalnya kerjaan cuma 2. Corona, karena ada corona gitu. Jadi itu hampir semua kayaknya ya. Walaupun ya kan karena masih berapa tahun jadi freelance, ya biasanya mah cuma remah-remahnya aja Cin gitu loh. Beda sama yang maestro interpreter yang di atas itu. Jadinya ya sampai 2020. Kalau boleh tahu tuh dari tadi berapa 2017 2016 ya. 16 sampai dengan 2020 tuh bidang pekerjaan yang ditangani selama jadi interpreter tuh apa aja? Macam-macam sih ya.
Ya, ada kadang-kadang balik ke manufacturing juga. Cuman kan manufacturing banyak ya. Mau mobil apa motor. Terus manufacturing juga kan selain kendaraan otomotif juga kan ya manufacturing apa ya? Elektronik gitu ya. Plastik, elektronik kayak gitu ya. Hmm. Alat musik juga ada apa segala macam itu ada. Itu interpreter gemba ya biasanya kalau Hmm. orang-orang bilang atau ada juga yang di exhibition, seminar-seminar juga pernah, business matching sering, atau kunjungan-kunjungan, cek misalnya apa ya kayak semacam audit audit quality atau audit PPIC dan lain-lainnya. Kayaknya hampir semuanya. Oh iya, di pemerintahan juga pernah sih beberapa kali. Wah, Tapi belum sampai level menteri sih. Baru di bawah menteri. Di bawah menteri itu apa ya? Eka sampai lupa. pembantu menteri. Ngasal Jadi banget ya Allah. sebenarnya menterinya datang ke ruang meeting. Ya tapi kan cuman Hmm. cuman pas cuman beberapa menit doang, cuman pas saat apa penyerahan data doang, serah terima. Saat serah terima. Pramuka doang Terus ya. ya udah, aku cuma nerjemahin pas saat serah terima doang. Gitu. Wah, luar biasa. Nah, ini ada pertanyaan nih Hmm, tadi ya ya kan? dari Kang Jo, dari Kang Gitu. Jo ya. Hmm. Apa sih apa namanya plus atau positifnya kerja di masing-masing negara? Tadi kan udah kerja di mana? Di Shanghai, di Thailand, terus sekarang di Jepang. Ada plus minusnya nggak? Hmm. Dan di Indonesia juga dimasukkan dong. Indonesia juga. Aduh. Iya, perbandingannya seperti apa gitu kan supaya nanti yang mau mencoba mencari pengalaman kerja di luar negeri udah ada gambarannya nih. Saya disclaimer dulu ya. Takut dihujat gue kan. Sekarang dihujat nih. Anyway, ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jadi kalau misalnya Anda Oke. setuju, tolong jangan libatkan saya dalam UU ITE. Mau dituntut lagi dihujat. Anyway, di Indonesia, karena di Indonesia ini ya sebagai mana negeri sendiri ya negara sendiri. Memang kalau dibilang comfy itu yang paling comfy. Kita bisa kalau mau begini susah ya tinggal bisa belok lah gitu, bisa dinego-nego, Semua bisa diatur gitu ya. bisa diatur lah, 1+1 bisa diatur pak gitu. Itu sih enaknya ya di Indonesia. Tapi kalau nggak enaknya, aku ngerasa beberapa kali partneran dengan bukan partneran ya kolega kerja, aku ngerasa etos kerja aku nggak sama dengan mereka. Mungkin kalau soal etos kerja aku lebih ke Jepang gitu. Nah, kalau yang di Jepang itu enaknya kerja sama orang Jepang ya lumayan jelas ya. Aku bilang lumayan jelas karena ya kalau misalnya di Indonesia itu kan jelas, apalagi di manufacturing, apalagi di pabrik ya, ya itu sesuai dengan SOP. Itu udah strict banget. Jadi kita bisa dengan apa ya, handang siasi. Kita bisa judge sendiri, oh ini boleh, ini nggak boleh. Seperti itu. Tapi nggak enaknya, tahu sendirilah kerja sama orang Jepang kayak gimana. Jadi nanbimu yasang, semuanya dilakukan gitu loh. Kalau di Thailand, kalau di Thailand, sebenarnya enak sih kerja. Waktu itu di Thailand itu aku kebetulan perusahaannya perusahaan Amerika. Jadi memang dia international company dan nggak cuma ada orang Indonesia, tapi ada juga orang Jepang juga, ada orang Korea juga, Vietnam, Filipina, dan orang Thailandnya sendiri, orang Eropa juga bahkan ada beberapa dari negara Eropa. Itu enak banget. Jadi kalau misalnya kita kan ada tim-timnya, ini tim Jepang, ini tim Indonesia, ini tim Malaysia, ini tim apa gitu. Kalau lagi istirahat aku bisa mencelok gitu. Terus gimana? Terus di situ bahasa Inggris aku kepake dan bahasa Jepang aku lebih kepake lagi. Karena aku kebetulan walaupun orang Indonesia ditaruhnya di tim Jepang. Jadi di situ aku nge-handle customer yang bisa bahasa Jepang dan bahasa Inggris kalau lagi dibutuhkan. Gitu. Anehnya aku nggak pernah dikasih yang bahasa Indonesia, padahal orang Indonesia ya. Ya karena memang sesuai kontrak.
Tapi justru itu yang bikin Yeongsang bahasa ini apa Jepangnya wow gitu kan. Eh, Bahasa Jepangnya kalau tuh keren loh Yeongsang. Udah speedonya udah kayak native. kalau untuk Kaiwa mungkin iya ya. Cuman kalau pas dokai, apalagi pas kanji, hah, ada Nihongo kayak begitu. Jadi nggak bisa bawa bahasa kanji, apalagi baca dokai kayak gitu. Susah banget ya, memang. Nggak Oh. enaknya di Thailand, apa yang nggak enaknya di Thailand? Kayaknya enak-enak aja sih. Paling juga sama orang kantor yang orang HRD-nya gitu ya. Tapi itu bukan terlalu masalah yang besar juga. Kayak misalnya, aku ada pertanyaan, misalnya ada 5 pertanyaan, terus aku ngirim email 5 pertanyaan itu, terus yang dibales, yang dijawab cuma 1 pertanyaan. Kalau misalnya mau tahu, beneran, kalau misalnya mau tahu sisa jawaban 4 pertanyaannya, email lagi. Nah, nanti kalau misalnya Ya dia cuma balas ampun. yang cuman jawab 2 pertanyaan lagi, berarti sisa 2 dong. Email lagi, email ulang lagi, kayak gitu. Orang di sana memang seperti itu. Dan itu bukan cuma pengalaman aku aja, tapi teman-teman dari negara lain juga memang ya kayak begitulah sama HRD kita. Padahal orangnya beda, tapi sama-sama orang lokal gitu. Maksudnya orang lokal, orang sana ya. Itu sih nggak enaknya. Tapi itu bukan terlalu tidak berarti lah. Makanya saya nyaman banget pas di Bangkok itu sampai-sampai kan pengen fix ya di sana ya, pengen permanen di sana, sampai nyari rumah, sampai nyari apartemen buat in the future. Hmm. Gitu. Itu sampai Wow. tahun 2014. Terus freelance sampai 2020. Tapi keren loh. Songkei Mas. Iya, iya, iya. Betul ya, いや、だって、それ、誰でもできることじゃないじゃん。誰 iya, でもでき iya. ることじゃないだから、やる人が、やっぱりかっこいいな、と思います。Wah, 私が。私的には流れに流れてしまった。Sudah kayak apa yang ada di depan mata ya diambil aja sih. Gitu ya. そう、流れに身を任せますということですね。Hai, sonatori gozaimasu. Hai. Terus ini nih, tadi ada pertanyaan dari, kalau nggak salah, Sumiati Sang ya. Nanya, sekarang tuh kerja di mana sih, Yun Sang? Sekarang kerja di Tokyo. Kalau ditanya, saya di Kumiai. Udah tahu dong kerjanya apa. Iyalah, itu ngurusin anak-anak yang baik hati dan pintar serta rajin menabung. Siapa tahu aja nih ada yang nonton. Kayaknya ada ya. Siapa tahu. Gitu. Sebelum kita bahas itu lebih lanjut, ini mau mundur dulu nih ke interpreter. Karena kebetulan ada pertanyaan ini sebelum kita melanjutkan ke sesi berikutnya. Ini ada yang nanya dari Sidik Sang. Sebentar ya, saya lihat contekannya dulu. Ada ya contekan. Maaf ya. Dari pertanyaannya, contekan dari pertanyaannya. Dari Sidik Sang itu tadi nanya gimana sih cara menjadi interpreter yang baik? Itu adalah suatu pertanyaan yang jawabannya bisa bermacam-macam tergantung orangnya. Saya sendiri tidak pernah menganggap diri saya adalah seorang interpreter yang baik. Yang saya tahu hanya pada saat saya bekerja adalah bagaimana caranya untuk menjaga supaya komunikasi dua arah tetap berjalan. Kadang-kadang ada dua pihak yang agak saling segan. Nah, disitulah mungkin sifat nyeleneh saya yang ini bisa berguna sedikit gitu. Jadinya saya suka agak sedikit melenceng dari topik yang dibawakan atau yang sedang dibicarakan. Istilahnya berusaha untuk mencairkan suasana. Itu aja sih. Terus ada nggak sih cara yang efisien dan efektif supaya ya paling nggak bisa untuk menjadi penerjemah? Mencoba, terus mencoba. Tidak ada jalan lain seperti apa ya? Menjadi seorang penerjemah itu kan tidak bisa langsung tek tek gitu loh. Nggak bisa. Kayak misalnya dari saya dari awal ya udah mainannya pabrik ya nggak apa-apa, jalanin aja pabrik dulu. Nanti lama-lama oh iya kita
mulai ke business matching. Oh iya, nanti kita mulai diserahkan ke exhibition atau pameran-pameran. Nanti bentar-bentar nanti merangkak lagi, merangkak lagi. Nah, seiring dengan perjalanannya itu, fee-nya juga oke, lawasan tambah luas, kita juga punya nilai jual yang lebih tinggi lagi. Apapun, jalanin aja. Itu aja sih, semakin range, tidak ada jalan lain selain itu. Terus ini yang masih berkorelasi dengan pertanyaan mengenai interpreter ini dari Ade Rizky, meskipun udah punya N2, tapi kalau untuk ngomong levelnya tuh masih belum selevel N2, itu apa sih sebaiknya yang dilakukan supaya bisa lancar ngomong nih, kayak Yun Sang kan udah pera-pera banget nih. Sama N2. Sama N2. Cuman mungkin karena saya jujur akui kerjaan saya yang waktu di Thailand itu kan sebagai call center ya, customer service. Itu sangat amat membantu sekali. Walaupun saya sekarang N2, saya pernah mencoba cokainya N1, dan itu saya cuma salah 1 atau 2 saja. Jadi kalau misalnya untuk percakapan atau kikitori, saya merasa saya tidak ada masalah. Itu mungkin karena pekerjaan saya ya di situ ya. Atau kalau ingin untuk melancarkan, meluaskan lidah, itu sebenarnya ada satu renshu yang yang dulu saya lakukan. Dan ini juga diajarin oleh sensei saya. Itu namanya shadowing. Jadi kalau misalnya adik Rizky ya namanya ya yang nanya ya. Adik Rizky Sang kalau lagi nonton berita bahasa Jepang atau nonton drama, itu mereka ngomong apa, ikutin. Itu namanya shadowing. Nanti itu lama-lama, apalagi yang susah-susah ya, kayak berita NHK gitu ya, itu nanti lama-lama lidahnya akan luwes sendiri. Gitu. Walaupun kalau saya tuh seringnya malah ini, apa namanya, kamu kanjata. Itu sering banget, itu mau ngomong bahasa Indonesia, mau ngomong bahasa Jepang, mau ngomong Inggris, pasti kayak mungkin bisa dicoba dengan teknik shadowing tadi itu ya. Itu salah satunya sih teknik shadowing. Of course kalau misalnya kalau untuk renshu ya banyak orang bilang renshu gitu, ya udah renshu, ngomong sama orang Jepang, ngomong sama native speaker lah. Kalau misalnya nggak punya temen native speaker, nggak punya terus di keluarga semuanya ngomong Sunda, ngomong Jawa, mau renshu sama siapa? Ya udah renshu sendirian. Tuh lihat NHK ngomong sendiri gitu, atau ngomong di cermin kayak gitu. Ya memang malu, iya malu, apalagi kalau nggak bisa. Malu sama diri sendiri, tapi kan setidaknya nggak ada orang yang lihat gitu. Itu untuk yang nggak punya kepercayaan diri atau nggak punya kesempatan untuk renshu. Itu ya itu. Oke, kita balik lagi ke pertanyaan yang sebelumnya, yaitu mengenai pekerjaan Yun Sang saat ini sebagai pembimbing pemagang kerja di Jepang dari Indonesia. Panjang ya. Susah. Saya menjaga sekali itu supaya tidak terlibat itu lidahnya. Oke, itu apa sih, gimana sih, apa secara Magutai Teki ini doyu foto yare mungkin dari rekan-rekan Kifam juga banyak ya yang satu profesi sama saya. Hanya saja ya sama sih seperti dimanapun profesi di dunia ini, kadang-kadang profesinya sama, tapi kalau misalnya perusahaannya beda ya job description-nya beda. Kalau di perusahaan saya itu memang kalau dibilang lain daripada yang lain ya memang dari lain. Saya tidak berada di tempat para pemagang berada. Contohnya sekarang saya tinggal di Tokyo, padahal pemagang saya adanya di prefektur lain. Tapi saya, ya betul. Biasanya pembimbing pemagang itu ditaruh di area yang sama, bahkan di asrama yang sama. Tetapi dari perusahaan saya, beliau justru meminta membimbing oke, tapi bimbinglah mereka sampai mereka bisa mandiri di Jepang. Bukan terus-terusan nanya ke saya, bukan terus-terusan bergantung kepada saya. Kenapa?
karena pemagangnya nanti makin lama makin banyak. Jadi perusahaan takut saya keteteran. Dan lagi pula itu sesuai dengan misi dan visi perusahaan. Jadi mungkin pada awal-awal mereka banyak banget nanya ke saya. Itu nge-line itu sampai malam-malam, itu juga nge-line sampai weekend juga mereka nge-line. Padahal saya udah bilang jangan line pas weekend ya, itu juga butuh istirahat, gitu. Tapi tetap aja. Cuma sekarang sudah berjalan sekitar 3-4 bulan ya. Nah, itu line-line itu udah mulai berkurang. Itu apa sih yang Yuyun Sang lakukan untuk mempersiapkan mereka supaya menjadi mandiri tadi tuh? Saya hanya memberikan informasi, tapi saya kadang-kadang saya sengaja untuk memberikan informasi hanya secara garis besar. Kalau kalian mau tahu secara detailnya, usaha. Seperti itu. Dan saya selalu menekankan ke mereka, pekerjaan saya memang salah satunya adalah untuk membimbing kalian, tetapi saya juga punya pekerjaan lain. Kita saling menghormati. Jadi sebisa mungkin mandirilah, nikmatilah Jepang. Kalau misalnya, ya saya takut, saya nggak pernah tinggal di Jepang, nggak pernah naik densha gitu. Justru itu, kesasar itu adalah sesuatu yang namanya jalan-jalan. Kalau nggak kesasar namanya bukan jalan-jalan. Nggak seru kalau nggak kesasar. Jadi makanya saya lebih mendorong aja, udah nggak apa-apa namanya, selama masih ada di Jepang, selama masih ada transportasi, jangan takut nggak bisa pulang. Udah, kalau mereka memang benar-benar kesasar, ya barulah saya turun tangan. Tapi alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah sih. Justru itu seninya dari seni jalan-jalan ya. Betul. Jadi saya lebih keep untuk motivasi aja ke mereka. Karena ini kebetulan ada pertanyaan dari Ricky Sang. Ricky Sang tuh nanya, Sensei mohon izin bertanya, bagaimana cara membimbing para pemagang agar bisa menjaga kebersihan tempat tinggal dan rumah tidak berantakan? Mungkin ini juga salah satu informasi yang Yun San sampaikan juga kepada para pemagang ya. Kalau untuk kebersihan kebetulan pada saat kalau soal kebersihan kebetulan saya tidak pernah bermasalah dengan para pemagang, karena begitu mereka masuk ke Jepang ada yang namanya training 1 bulan. Nah, training di dalam training tersebut bukan saya yang mentrainingkan mereka ya, ada staf khususnya untuk training itu selama 1 bulan. Selain bahasa Jepang, ada juga training untuk skill kaigo, karena mereka semua kaigo kebetulan sekarang, dan juga untuk seikatsu. Nah, dari cara buang sampah, membagi-bagikan sampah, kemudian cara membuang minyak, itu semuanya sudah diberitahu. Sampai untuk kebersihan juga. Oke. Memang kadang-kadang saya juga inspeksi ke asrama mereka. Saya pikir ya oke lah, kalau kotor dikit saya masih memaklumi. Saya tipenya nggak mau terlalu bawel ya. Namanya juga anak umur 20-an gitu ya. Masih muda, ya paling tua ya 25 adalah ya. Nggak nyampe 30 lah. Ya, saya bisa sih kalau marah-marah kayak gitu. Cuman males, capek. Jadi kalau cuman masih bisa ditolerir ya ke berantakan mereka cirakatereちょっと力使ってるけど、まあこれぐらいはいいんじゃないかなってそう思ったらまあ別にいいやaja gitu. Saya nggak mau pokoknya ini harus benar-benar clean, super spotless clean gitu. Harus flawless gitu kayak. Iya, nggak bisa kayak gitu. Bagaimanapun kita orang Indonesia dan mereka datang. Jadi iya, dari aku tuh agak tergelitik dengan kalimat terlalu menuntut lah. Tergelitik dengan kalimat Yun Sang yang bagaimanapun kita orang Indonesia, dia orang Indonesia. Donato. Loh, emang benar dong. Ingin deh banjirnya di Jakarta sama banjirnya di Jepang tuh yang udah kayak air kolam renang. Okay. Ya, dari situ aja kita udah ngerti lah gitu. ya begitulah. Oke. Nah, terus apa? Ada pengalaman unik lainnya nggak setelah menangani para anak-anak pemagang tersebut? Ini udah berapa lama sih Yun Sang menangani mereka nih? Sebenarnya baru banget. Saya kan baru datang ke Jepang itu tahun kemarin ya.
Dan saya baru mulai kerja itu dari Desember. Jadi kalau bisa dihitung-hitung tuh saya nggak ada 6 bulan gitu baru jadi pembimbing pemagang. Saya juga masih mereka-reka mana yang uh, sekiranya mana hal yang saya harus turun tangan, mana juga hal yang harus saya campuri. Kadang-kadang saya nggak mau terlalu ikut mencampuri, terlalu ikut bawel. Saya juga males ngelain mereka tiap hari atau remind mereka, mengingatkan walaupun hanya sekedar mengingatkan. Enggak, I have my own time. Saya juga kan butuh kehidupan saya sendiri gitu. Saya nggak mau hidup saya cuman buat kerjaan, cuman untuk ngurusin mereka aja. Dan lagi pula dari company juga memang berharap saya seperti itu. Kamu jangan terlalu nanti kak, yaitu nomi kemarin sigoto nih nomi kemarin gitu. Jangan terlalu infuse banget ke kerjaan gitu. Nikmati Jepang. Kebetulan karena company bergerak di bidang kesehatan, mereka memperhatikan juga kesehatan fisik dan mental. Kalau misalnya saya langsung stres gara-gara kebanyakan ngurusin pemagang itu, mereka takutnya saya nggak tahan, terus saya tiba-tiba minta resign gitu. Dan mereka tuh nggak mau itu terjadi. Dari awal mereka bilang seperti itu. Canton gitu, ama seising tekini itu makaradamu kita kudasai. Gitu. Jadi ya lumayan. Oh ya. Itu kalau aku nggak salah denger ya, memang kayak slogan work life balance tuh memang beberapa tahun ini gencar digaungkan ya di Jepang tuh. Betul, Yoku Asobi. Ada banyak yang stres kayaknya ya. Main juga oke, tapi kerja juga harus kayak gitu. Jadi memang work and balance kayak misalnya setiap weekend ini memang ada yang ngajak gitu ya, mumpung lagi haru kan bunga di mana-mana gitu ya. Tapi saya bilang nggak bisa, weekend ini sibuk. Atau mungkin weekend lain nggak bisa, saya ada janji sama temen kayak gitu. Kan mereka kan maunya kan saya jadi tour guide gratis loh. Ya ampun, padahal itu bed suryoking ya. Oh ya, ini ada pertanyaan baru aja nih, follow up dari Mbak Yati. Katanya, Yunsang waktu kerjanya gimana? Apakah dari jam 8 ke jam 6 atau 9 to 5? Dari jam 9 sampai jam 6. Termasuk 1 jam istirahat. That's it. Jam 8 sampai jam 6, buset. Itu Zanggyo, Mbak Yati. Iya, makanya buset, Zanggyo, iya dah. Zanggyo kirain mau. Walaupun gajinya udah termasuk Zanggyo gitu. Justru karena sudah termasuk Zanggyo, Made Kireba hayam ini kayak Rita ini. Desione. Campur Momorano itu ikinai. Hai. Tapi kebetulan bos aku juga memang nggak pernah memang kebetulan work culture di tempat aku juga ya udah jam 6 peng ada yang langsung sekali sama Des. Aku juga gile cepet banget. Baru jam 6 peng gitu. Langsung sekali sama Des. Berarti dia udah beres-beresnya sebelum jam 6 dong tuh ya. Iya, aku baru beres-beres ya nggak apa-apa lah jam 6 lewat 5 gitu. Iya. Chill. Oke. Terus ada nggak sih pesan-pesan dari Yunsang nih ya, yang sekarang sudah menangani pemagang kerja dari Indonesia nih. Untuk calon-calon pemagang, saya yakin di forum penerjemah Jepang ini ada calon-calon pemagang juga. Ada mungkin yang baru awal-awal, bukan awal bulan juga ya, awal-awal tahun di Jepang ya masih belum naretenai dengan kehidupan di Jepang. Ada nggak pesan-pesan khusus yang mau Yunsang sampaikan untuk mereka? Pesan khusus ya, mungkin saya mohon maaf dulu ya untuk sebelumnya, karena saya tidak terlalu menganggap diri saya sebagai seseorang yang religius ya, tetapi saya juga melaksanakan ibadah Saitegen Ade Yarimas. Jadi apa yang sudah menjadi kewajiban itu saya lakukan. Tapi yang
tambahan-tambahan lainnya, ada yang saya lakukan, ada yang tidak saya lakukan. Jadi kebanyakan para pemagang ini mereka mengorbankan sesuatu yang sesuatu yang sebenarnya harus dijalankan. Contohnya adalah dalam kegiatan ibadah agama. Kalau itu sesuatu yang wajib, jalankan. Akan tetapi kita perlu juga yang namanya kompromi. Kita tidak bisa, contohnya ya, untuk sholat 5 waktu. Kita nggak bisa 5 waktu di sini. Beneran nggak bisa. Walaupun saya kerjanya kadang-kadang seharian di kantor, walaupun kadang-kadang seharian di luar, kadang dinas, itu tidak bisa 5 waktu. Karena apa? Luar negeri, terutama di Jepang, bukanlah tempat yang ideal untuk menjalankan ibadah agama. Apapun itu agamanya. Jadi kalau ingin tetap menjalankan agama sesuai dengan idealisme Anda, tidak usah ke Jepang. Pusing. Pembimbingnya pusing. Karena ada yang seperti itu. Akhirnya setelah diberikan pengertian berkali-kali, ini loh saya sampai pakai hadis-hadis gitu ya, sampai pakai cuplikan ustadz-ustadz gitu ya. Ini, jadi kita diperbolehkan gitu loh. Tidak 5 waktu pun tidak apa-apa gitu. Ada yang seperti itu. Akan tetapi jangan sampai kita mengorbankan sesuatu yang sudah menjadi fondasi kita. Intinya jangan kita sampai kehilangan diri kita atau menggadaikan diri kita hanya demi, maaf ya, demi yen, demi uang. Jangan sampai seperti itu. Kalau memang tidak siap, insya Allah rezeki itu di mana aja ada, bahkan di Indonesia pun ada. Itu aja sih pesan saya. Tapi menarik ya, sebelumnya kan Yongseng pernah cerita ya ke saya kalau ada yang wah untuk apalagi di bulan Ramadan bentar lagi Idul Fitri. Idul Fitri saya harus dapat libur 2 hari. Di satu sisi mereka ingin mendapatkan libur sebagaimana layaknya di Indonesia. Terus kemudian ada juga cerita dari Yongseng sebelumnya yang kalau saya tidak salah ingat tuh untuk puasa ketika ditanya karena kekhawatiran orang Jepang mungkin mereka tidak tahu bagaimana sistem puasa atau pola puasa itu efeknya apa untuk badan kita, menanyakan apakah baik-baik saja ketika kita bekerja dan menjalankan ibadah puasa. Terus ada yang menjawab, ya kalau lagi kerja saya nggak akan puasa, tapi ntar hari libur saya puasa gitu. Jadi tuh kayak ada kenapa lu punya 2 standarisasi yang berbeda yang memang nyaman untuk diri kita sendiri gitu. Jadi tidak nggak adil gitu. Jadi kayak oh kalau puasa mah gampang lah begini, tapi kalau sholat gue maunya beginilah. Jadi kayak punya 2 standarisasi gitu ya. Double standard is everywhere, terutama pada saat kita ingin membela diri kita sendiri. Dan saya paling nggak suka yang namanya double standard. Memang ada yang seperti itu. Terutama yang pertama dulu ya, yang mengenai Idul Fitri. Nah, sebentar lagi kan mau Idul Fitri dan rencananya adalah tanggal 13 dan 14 Idul Fitri. Di Indonesia of course itu hari raya libur, tapi ini Jepang, bukan Indonesia. Kerjaan tergantung shift. Kita boleh request, tapi dikabulkan atau tidak itu tergantung rumah sakit. Dan rumah sakit atau panti ya, shisetsu atau tempat kerja ukere seki lah bilangnya. Tergantung ukere seki. Kalau mereka punya mereka pasti selalu konsult ke saya karena saya yang handle pemagang Indonesia. Ini gimana? Ada anak yang minta libur 2 hari berturut-turut dan cuma bukan 1 anak. Kadang-kadang ada 2 anak atau 3 anak. Kita komaru gitu. Kan namanya kita bisnis gitu ya. Kita bisa harus berjalan ya, berputar ya bisnis kita. Kalau misalnya 2 orang libur atau 3 orang libur di saat yang bersamaan, itu kita komaru. Dari situ sebenarnya saya juga mikir, awalnya saya mikir, itu emang harus libur kali ya, soalnya kan selama ini kan kalau di Indonesia kan libur ya gitu. Tapi saya coba belajar lagi, saya
tanya kepada ustadz saya, kepada ayah saya, orang tua, atau kita cari tahu di internet, atau kita lihat di YouTube cuplikan mengenai hukumnya sholat Idul Fitri. Dan ternyata itu tidak wajib. Itu hanya menjadi suatu kewajiban pada saat kita hidup dan besar dan berada di Indonesia. Karena semua orang pada libur, semua orang pada sholat gitu. Tapi sebenarnya itu tidak wajib, itu kan hukumnya fardu kifayah, gimudang taine. Jadi begitu ada sekelompok yang sudah menjalankan sholat Idul Fitri, maka gugurlah kewajiban bagi kelompok lainnya. Lah pasti itu ada yang menjalankan sholat Idul Fitri di Tokyo juga, di masjid gitu. Kalau misalnya perusahaan kita nggak ngizinin, ya udah kita kerja aja seperti biasa, itu kita nggak akan dosa. Tapi kalau boleh diperbolehkan, silakan, itu menambah pahala. Nah, untuk yang seperti ini saya selalu jelas. Saya bilang ke UKI Resakinya, oh ini hukumnya seperti ini. Nanti tolong sampaikan saja ke mereka gitu, bahwa ini tidak bisa kayak gini. Dari saya sendiri pun saya menyampaikan, saya langsung broadcast ke grup. Guys, mengenai sholat Idul Fitri gini-gini ya, mengenai Ramadan gini ya, mengenai puasa kayak gini ya, bla 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 bla. Gitu. Please jangan kalian kekeh banget minta hari libur apa segala macam, enggak. Akan tetapi kalau sesuatu yang sifatnya wajib seperti sholat ya, sholat 5 waktu, ya saya minta. Mereka pernah nanya saya, itu memang harus dilakukan ya, jamnya bisa gak ya dicose gitu ya? Gak bisa. Saya langsung bilang tegas, gak bisa. Di kita ada jam-jamnya khusus. Nah, kalau untuk di prefektur ini jamnya segini. Saya kumpulin itu. Kalau misalnya di Tokyo segini jamnya. Dan itu untuk 1 tahun, rentang 1 tahun. Ini jam, kalau misalnya sholat asar, kasih istirahatnya dari jam segini sampai jam segini saja. Kalau misalnya di musim ini, untuk sholat ini, kasih jamnya di sini saja. Itu semua saya bikin di dalam satu Excel dan saya kasih gitu loh ke UKI Resakinya. Jadi biar mereka mudah menentukan, oh bulan ini kita ngasih pemagang istirahatnya dari jam segini sampai jam segini aja kalau shiftnya kayak pagi. Kalau shiftnya siang dari jam segini jam segini. Jadi mereka tinggal nurutin aja sama aku. Kalau sesuatu yang bersifat wajib, ya salah satunya itu saya akan perjuangkan. Untuk itulah saya ada di sini. Untuk itulah saya ada di Kumiai ini. Dan dari perusahaan saya sendiri pun memang menganjurkannya seperti itu. Tapi kalau yang hanya bersifat makruh, sunnah gitu ya, yang bukan fardu ain gitu, itu saya bilang jujur, saya nggak mau membela mentang-mentang sesama orang Indonesia, saya membela. Oh iya, saya bilang, oh kalau di Indonesia memang selalu libur, jadi mungkin mereka tuh omoi komiknya ya seperti itu, pemahaman mereka seperti itu. Tapi sebenarnya hukumnya seperti ini loh dalam Islam kayak gitu. Terus mengenai yang puasa, itu lucu banget tuh ya ampun. Lucu banget. Iya, nanti kalau misalnya kalau hari kerja saya nggak akan puasa kok. Hah? Saya langsung, emang kamu termasuk tua renta gitu? Terus maksudnya apa? Mau bayar? Iya kan kita kan bisa bayar fidyah. Please deh, ngerti nggak golongan-golongan yang diperbolehkan bayar fidyah? Saya langsung susun hadisnya, terus kita tuh yang wajib, kita wajib, ada suratnya dalam Al-Quran, kita wajib jika kita sehat dan merdeka. Puasa itu adalah sesuatu yang wajib, kecuali beberapa golongan, ya termasuk yang tua renta, yang sakit, kemudian yang hamil, yang menyusui. Emang kamu kayak begitu? Enggak kan? Tapi walaupun saya sudah memberikan advice seperti itu, saya selalu mengembalikan kembali ke mereka. Terserah, ini adalah pengetahuan yang saya miliki. Kalau misal kamu silahkan berkonsultasi kembali kepada guru agama kamu, kepada ustadz kamu, kepada orang tua kamu, silahkan. Kalau misalnya mereka bisa bertanggung jawab mengatakan, oh ya udah bayar aja fidyah, ya udah bayar aja fidyah. Kalau saya nggak mau, saya selagi saya mampu saya mau puasa gitu. Jadi saya nggak mau terlalu cerewet, saya hanya memberikan guidance aja sih buat para pemagang ini. Oke.
Ini mungkin ada yang perlu diluruskan ya, karena Nandasang mengenai sholat lima waktu, beliau bilang sholat lima waktu masih tetap bisa kok dijalankan, kan bisa dijamak gitu. Maksudnya Yunsan tadi dengan dijamak kan ya? Iya, betul, betul, dijamak. Itu kan salah satu apa ya, keringanan yang diberikan oleh agama kita ya. Ada satu lagi nih nanti kalau misalnya mau datang, itu ada sekitar 7 orang apa 8 orang itu dari Bali, umat Hindu. Mereka juga kan ada sehari 3 kali dan itu katanya wajib gitu. Nah, akan tetapi biasanya mereka itu selalu membawa sajen berupa biasanya isinya bunga, api, dan air. Nah, karena ini di rumah sakit ya, di Shisetsu, itu kan api kan nggak boleh pada saat apa namanya sembahyang, itu tidak boleh pakai api beneran. Nah, itu saya juga bingung. Saya sempat konsultasi juga ke teman saya yang beragama Hindu. Kemudian saya minta beliau tanyakan, ini gimana ya hukumnya? Kan kalau di Islam kan kayak gini ya, kalau di Hindu kayak gimana ya? Terus itu apinya boleh nggak ya? Ada alternatif lain nggak ya? Bisa dicocok nggak ya? Nah, kayak gitu. Nah, akhirnya saya mendapat jawaban, oh kalau menurut guru agama guru spiritual aku seperti ini Yun, gini 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 gini. Nanti saya sampaikan gitu. Begini ya, karena ini di Jepang kita memang tidak bisa leluasa. Yang itu tadi yang saya bilang, karena Jepang itu bukan tempat ideal untuk beribadah gitu. Kalau mau ideal yang benar-benar 5 kali sholat atau misalnya yang harus ada api, air dan bunganya, apapun itu ya, itu ya udah jangan keluar negeri, di Indonesia aja. Indonesia itu sangat amat nyaman sekali gitu untuk yang menjalankan ibadah secara ideal. Dan alhamdulillah sih anaknya mau ngerti gitu. Jadi apinya itu bisa diganti dengan lilin-lilinnya itu yang dari baterai kayak lilin LED. Pokoknya yang penting asalkan ada yang kayak simbol api atau simbol cahaya itu katanya boleh gitu. Atau mungkin beberapa teman aku yang orang Bali juga kalau memang benar-benar seharian lagi meeting rapat itu sampai tidak bisa untuk sembahyang siangnya ya, bahkan makan siang juga kan nggak ada. Nah itu paling meditasi aja. Nah itu pun saya sampaikan dan mereka mengerti, oh iya kayak begini. Maaf ya, saya bilang sama mereka tenang aja kalau misalnya memang itu memang wajib kalian harus sembahyang 3 kali, silahkan sembahyang. Tapi harus menyesuaikan dengan kondisi di sini, di Jepang juga. Sama seperti kita yang Muslim juga. Gitu. Berarti kalau bisa disimpulkan, intinya sih untuk bekerja di Jepang, kalau kita tetap ingin ibadah, bisa disesuaikan, masih bisa dicose kan ya. Asal jangan kita punya double standard itu tadi ya. Iya, betul. Saya juga sempat kaget juga sih. Jadi orang Jepangnya yang bertanggung jawab di sana, di prefektur sana, Ayuyun-san, itu ada beberapa dari anak-anak, ne, shikoto no hi ni wa, itu, janjiki wa shinai to dangen shimashita. Hah? Maika? Udah gede, udah akil balik, ya dosa ditanggung sendiri. Tapi tetap sih aku broadcast gitu. Ini ya kalau bulan puasa mohon perhatikan ya keberisikannya, jangan sampai dikomplain ya. Kalaupun dikomplain ya terimalah dengan sabar gitu ya. Kan kalau lagi sahur kan pada berisik tuh. Orang Jepang lagi pada tidur ya kiri kanannya apa tonya. Terus makanya kalau misalnya mau masak-masak itu nanti abis tarawih aja gitu. Terus apa namanya tinggal kita renji aja gitu. Kan itu kan nggak terlalu berisik terus makan. Kayak gitu aja sih ngasih-ngasih yang seperti itu. Terus sama yang tadi ya, nggak tahu kenapa ya bisa ada satu lagi. Mereka menganggap tuh ini kayak di Indonesia gitu loh. Jadi mereka jajan itu, ya pokoknya yang penting daging ayam, daging ayam. Ya masa sih sensei itu kagak halal? Gimana ceritanya itu daging ayam yang dijual di KFC sama McD sini bisa halal gitu? Emang ada sertifikat MUI-nya? Kagak ada kan? Ya itu ya pasti nggak halal lah gitu. Oh gitu. Terus aku udah bilang itu nggak halal gini gini gini. Terus beberapa hari kemudian sensei kata orang tua aku nggak apa-apa makan aja. Nah, ya udah kalau kamu yakin silahkan. Saya hanya memberitahukan sesuai dengan ilmu yang saya miliki. Udah. Itu kayaknya ceritanya sama kayak saya pertama kali ke Jepang juga seperti itu. Karena udah terlalu pusing dengan ini,
udahlah yang penting bukan nggak ada tulisannya babi gitu. Padahal sebenarnya sih nggak halal juga. Iya, begitulah. Kadang-kadang ada yang dilihat dari ingredients-nya. Oh ini, ingredients-nya cuman apa? Terigu, gula, susu. Tapi di bawahnya ada tulisannya dong gitu. Apa namanya? Produk ini diproduksi di line yang bersamaan dengan memproduksi daging babi dan lain-lainnya. Ya tetap aja itu kan ada cross contamination ya. Kan yang kayak gitu aku memang cerewet. Makanya kalau lagi belanja itu lama banget kayak emak-emak. Padahal di Indonesia mah Kalap kalau di Indonesia semua iya. masuk tuh. Kalau di sini tuh aja ngeliatin gitu, bukan ngeliatin harga ya, tapi ngeliatin ingredients gitu. Oke, tadi cukup menarik ya untuk cerita tentang pekerjaan Yun Sang saat ini dan apa saja kendalanya yang dihadapi. Selanjutnya nih aku mau masuk ke Yun Sang sebagai a passionate volunteer. Oh iya, itu ada ya poster ya. Iya, ada di Ya. poster. Nah, ini mengenai dunia sukarelawan nih. Kapan sih pertama kali Yun Sang tuh berkenalan dengan dunia volunteer ini? Sebenarnya dari kecil. Kebetulan kan Bapak kan sering terlibat di dalam ormas-ormas atau ya organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga LSM dan lain-lainnya. Itu dulu karena aku anak paling kecil, sering banget diajak-ajak gitu. Jadi ketemu banyak orang gitu. Eh, apa namanya? Ngisi acara ini, ngisi acara itu. Jadi mungkin dari situ melihat wah kayaknya seru ya jadi si Babe gitu. Bisa ketemu banyak orang gitu, orang-orang yang cuma bisa dilihat di TV kayak gitu loh. Nah, mungkin dari situ kali ya awal mulanya kenapa aku tertarik. Tapi biasa sama seperti pada awal cerita kenapa milih sastra Jepang gara-gara komik dan anime, tapi pada akhirnya begitu terjun belajar kagak kagak nonton-nonton sama. Begitu aku mulai sekolah gitu ya, SD, SMP, itu aku justru nggak terlalu apa ya berminat sama yang namanya kegiatan ekskul gitu loh. Jadi ya udah sekolah rumah sekolah udah gitu aja. Cuma ikut kegiatan, iya ikut kegiatan, tapi biasanya itu cuma diminta sama teman, lu masukin dong nama lu gitu supaya ini nih apa namanya kegiatan ekskul kita kagak dibubarin gitu. Ya udah deh gue kasih nama gue kayak gitu. Lu beliin gue coklat ya, cok-coki deh atau pak gitu. Murah ya Anda ya, cuma dibayar kios-kios. Iya, aduh jadi ketahuan di tahun berapa tapi ini gitu ya, ya ampun bribes-nya cok-coknya satu pak. Anyway, tapi mulai SMA aku mulai terlibat sama apa ya klub drama gitu. Nah nanti masuk di dunia perkuliahan juga sempat aktif tapi nggak aktif banget, cuman aktif tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga udah mulai mikirin skripsi, tahun keempat wah udah immerse banget itu sama skripsi sampai turun 5 kilo gitu. Nah habis kuliah kan ini ya apa ke Jepang ya. Nah di Jepang apa ya mungkin di situ pertama kali secara resmi aku menjalani kegiatan volunteer ya. Sebenarnya kegiatan volunteer itu kan banyak ya macam-macam ya. Ekskul itu juga sebenarnya bisa masuk loh ke dalam kegiatan volunteer. Atau misalnya kita masuk ke dalam Kijang nih misalnya kayak Mbak ini ya sekarang gini ya jadi tantosha gitu ya, jadi host gini kan tanpa dibayar. Karena memang volunteer itu kan tanpa apa ya menjalankan sesuatu aktivitas tanpa dibayar gitu loh. Terus ada yang nanya, terus kalau misalnya aku mencintai sepenuh hati tanpa dibayar itu apakah itu berarti aku volunteer? Belum pernah dengar ya? Ada loh yang namanya relawan cinta, Cela. Oh ya Allah. Top intermezzo sampai situ. Anyway, di Shizuoka ya, aku sempat tampil di beberapa kesempatan membawakan tarian apa ya Indonesia. Terus main angklung juga pernah dan apa ya homestay dengan keluarga Jepang yang punya anak kecil yang ingin membiasakan anak mereka dengan gaikokujing yang supaya bisa punya global mind ya seperti itulah aku paling partisipasi yang seperti itu aja.
Hmm. Aku jadi ingat ini loh, quotes-nya Mas Anies Baswedan ya. Itu soal relawan. Relawan tidak dibayar bukan karena tidak bernilai, tapi karena tak ternilai. Betul, betul sekali. Saya sangat setuju sekali. Eh, Heboh ini yang sendiri seperti biasa. oh, Oke. heboh sendiri. Nggak tahu deh siapa yang nonton. Nggak tahu ya. Oh, I love. Anyway, eh, itu sangat amat saya rasakan pada saat saya di Cina. Jadi kan pas saya ke Jepang itu, saya setelah dari Jepang nih Hongo Gakko, terus pulang ke Indonesia. Nah, di Indonesia saya kan sibuk ya dengan pekerjaan. Nah, setelah itu saya berangkat mendapatkan beasiswa di Cina di Shanghai. Itu sebelumnya saya pernah bilang kalau pengalaman saya di Shanghai itu adalah sesuatu pengalaman yang paling berharga, yang paling rewarding banget, yang paling apa ya, the most liberating experience buat saya. Karena saya di situ benar-benar kayaknya dibandingkan waktu belajar, kayaknya lebih banyak volunteering deh saya. Saya ikut sampai 3 organisasi volunteering loh. Wow, Waktu di impresif. Shanghai. Jadi kebayang Anda schedule apa saya tuh kayak kebanyakan waktu luang, apa nggak punya kehidupan? dua-duanya sih. Tapi saya itu pertama kalinya saya bisa berada dalam suatu komunitas internasional. Dan ternyata saya enjoy. Saya tinggal di International Dormitory. Di situ orang dari negara manapun, bahkan dari Korut pun ada. Korut, Bo. Ya, walaupun banyak Hmm. yang ya gosip-gosip aneh-aneh tentang mereka, but at least jadi environmentalnya itu sangat mendukung sekali. Dan saya tidak ragu-ragu begitu ditawari, begitu mereka mengadakan semacam apa ya promosi ya di awal semester, Hmm. ayo ikut gitu, come join us to do the volunteering, have you done any volunteering activities or something like that. Saya melihat volunteer apa ya, programnya apa aja, dan itu ternyata programnya ya lumayan menarik ya buat saya. Jadi saya gabung sama volunteering, organisasi volunteer sukarelawan di sana. Nah, setelah itu saya juga gabung lagi dengan 2 organisasi lainnya gitu. Jadi bayangin aja 3 organisasi. Jadi ya lumayan padat banget. Dan volunteering itu kan banyak ya program-programnya. Kita waktu itu kita sampai berapa program ya? Sampai 8 program ya. Cuma kalau untuk saya pribadi, saya lebih concern ke lansia, kesejahteraan lansia dan pendidikan anak-anak. Kalau bisa early childhood education ya, tapi ya anak-anak oke lah. Di situ macam-macam. Ada yang ya cuman having time di nursing home, terus sama apa ya semacam spending time with the disabilities untuk yang difabel ya kalau bahasa Indonesianya. Nggak ngerti bahasa Indonesia. Anyway, Oh, so Inggris, ya ampun. sorry, kan waktu di Shanghai kan pakainya bahasa Inggris semua, sorry. Anyway, terus ada juga yang project-project gitu ya, project-project macam-macam untuk yang apa kayak food donation yang seperti itu banyak banget saya terlibat di situ. Jadi itu memang bukan berarti kita merasa apa ya, mereka kan unprivileged children ya istilahnya, bukan anak-anak yang bukan bisa dibilang apa ya, unprivileged itu apa ya, anyway, yang kurang beruntung, anak-anak yang kurang beruntung. Bukan berarti kita bisa ngelihat Uwe Karamesen gitu ya. Kita bisa ngelihat ke bawah terus kita bisa feel good gitu, enggak, that's not volunteering gitu. Kalau misalnya ada yang merasa seperti itu, begitu kita melihat, berarti gue harus lebih bersyukur ya, apa namanya, berarti lebih baik ya, hidup gue lebih baik dari mereka ya. You haven't become a volunteer. Kalau misalnya ada yang merasa seperti itu, justru itu berarti pencitraan saja ya. itu mungkin ya, tapi saya appreciate apa ya keinginan mereka untuk terjun di dunia volunteering. Setidaknya itu menjadi satu langkah awal ya. Tapi kita tidak hanya bersimpati, tapi kita juga harus berempati sama mereka.
Kenapa kita mau melakukan ini? Itu harus ada alasannya, dan alasannya itu bukan karena kita merasa lebih baik dari mereka. That's wrong. Ya. Sorry ya, saya tidak terlalu pandai menjelaskannya. Karena volunteering ini juga macam-macam sih. Selama ini saya banyak kenal dengan berbagai program volunteering. Ada yang berbayar, tapi ada juga yang tidak berbayar. Ada juga yang hanya untuk donasi uang saja. Tetapi kalau saya pribadi, saya lebih memilih untuk memberikan waktu dan tenaga saya. That's the essence of volunteering actually. Kalau hanya sekedar mengumpulkan uang, ya memang sih dapat pahala gitu ya. Ya namanya juga volunteering, donasi ya, charity ya, itu juga bisa termasuk volunteering. Iya, memang itu termasuk juga. Tapi kalau untuk saya pribadi secara apa ya, mungkin ini hanya idealisme saya ya. Saya ingin mencurahkan tenaga saya, apa yang saya miliki, waktu yang saya miliki itu untuk mereka. Contohnya ya itu tadi, saya bersenang-senang dengan mereka, kita main games dengan para lansia, atau kita mengajari sesuatu yang berarti, misalnya origami kepada adik-adik difabel, atau mungkin mengajarkan bahasa Inggris atau bahasa Jepang kepada anak-anak SD untuk memperkenalkan bahasa Indonesia juga, atau kebudayaannya. Yang seperti itu saya sangat amat tertarik sekali. Tapi memang itu menarik ya, karena kebetulan saya pas di Jepang juga dulu pas Nihongo Gakko itu awalnya diajak sama sensei saya untuk kunjungan ke Rojin Home, panti jompo ya gitu. Nah di situ tuh kayak yang wah, itu kayak pertama kali mengalami yang namanya volunteering, langsung terjun ke lapangan, bertemu langsung dengan mereka tuh kayak apa ya? It's like finding myself, my other self gitu. Dan itu pengalamannya memang sangat tidak bisa dilupakan. Dan dari situ saya ketagihan tuh, tiap ada waktu saya kunjungan sendiri, entah itu ke Rojin Home, dan kebetulan ada teman saya dulu orang Jepang yang sempat ngajakin saya juga ke kayak shisetsu untuk anak-anak autis. Dan bergaul dengan mereka, mencermati mereka tuh kayak ada, bukan kesenangan ya, apa ya, saya nyebutnya tuh susah ya, bukan kesenangan, tapi kayak ada rasa pleasure tersendiri gitu. Karena kita merasa dibutuhkan. Ya, mungkin. Karena kan kita pun merasa gue yang hancur begini, tapi ternyata ada yang butuh. Betul, karena kebanyakan ya, apalagi ya terus terang ya, untuk orang-orang yang punya self esteem yang rendah, yang low self esteem, ini kegiatan volunteering lumayan membantu untuk meningkatkan self esteemnya dan self confidence-nya. Ini juga yang saya alami sih ya. Selain untuk buat badan bergerak juga, kita bisa menambah wawasan juga, menambah kenalan juga, bisa mengasah kemampuan sosialisasi kita juga. Banyak deh manfaatnya untuk volunteering tersebut. Apapun ya bentuknya ya, asal jangan uang. Yang volunteering yang langsung terjun gitu loh, menggunakan badan kita gitu. Cuma sekarang susah ya, kan lagi corona. Iya, tapi sebenarnya masih banyak macam bentuk volunteering yang lain yang mungkin masih bisa kita lakukan pada saat pandemi ini ya. Kalau dikaitkan dengan interpreting ya, bahasa Jepang, dulu saya pernah nerjemahin juga loh untuk salah satu NGO di Flores. Jadi mereka memiliki program, mereka memiliki program untuk untuk pendidikan anak-anak, children education, child education, dan women empowering. Ya, dan itu menarik sekali. Jadi saya sangat bersemangat kalau menerjemahkan sesuatu yang bidangnya saya sukai. Kalau selama menjalani aktivitas sebagai volunteering sampai dengan saat ini, apa sih ada nggak sih pengalaman unik atau ada cerita menarik nggak? Banyak sih ya.
Saking banyaknya jadi agak uh, susah dijabarkan. Cuma kalau untuk belakangan ini, karena uh, saya kan baru ya datang ya ke Tokyo. Jadi kemarin-kemarin itu masih agak sibuk untuk menyesuaikan diri dengan pekerjaan juga dengan ritme kehidupan di negara Jepang juga. Jadi baru belakangan ini saya mulai join kembali volunteering dan pertama kalinya saya melakukannya secara online. Dan itu oke sih, tapi a little bit awkward, agak-agak gimana ya. Saya prefer untuk terjun langsung sebenarnya. Tapi ya kita kan nggak bisa posisi setsu langsung. Ini itu aja sih. Kalau untuk menariknya selama waktu ada di Shanghai ya macam-macam sih ya. Itu kadang jadi waktu itu kita programnya adalah mengajarkan bahasa Inggris. Jadi di SD, di satu SD yang ya SD negeri lah gitu ya. SD negeri itu anak-anaknya ribut apa sih ya rasa apa ya kokising, curiosity apa sih bahasa Indonesianya? Penasaran. Tahu, ya betul penasaran. Itu rasa penasarannya tinggi banget sampai mereka tuh ngomong-ngomong sendiri sama ininya. Jadi kita tuh mau ngajar juga nggak bisa gitu, saking berisiknya. Dan kita udah teriak-teriak gitu ya. Tetap aja mereka lebih berisik mereka, Bu. Jadi akhirnya gurunya yang turun tangan. Kalian tuh mau belajar bahasa Inggris gak sih? Mau gitu langsung kayak gitu. Langsung baru pada diem. Kalau kita sendirian kita nggak bisa handle mereka, jadi memang harus perlu bantuan dari guru lokalnya. Itu kita agak overwhelmed juga sih ya, nggak cuma aku juga sama yang lain-lainnya kita bingung gitu loh. Ada orang Korea juga dari Amerika juga mereka sering lihat ini gimana caranya kita bisa nenangin mereka. Oke. Itu emang kalau berhubungan dengan anak kecil tuh emang agak challenging ya. Ya, betul sekali. Challenging. Aku kalau mau bilang repot nggak boleh, challenging. Mendoksa. Hakiri itu mendoksa. Tapi justru mereka tuh karena kawaii itu jadi. Nah, berarti nih aku boleh nanya nggak, kalau untuk Yuyun Sang sendiri, volunteer itu apa sih? Definisi volunteer untuk Yuyun Sang. Apa ya? Definisinya, melakukan suatu aktivitas tanpa dibayar, tapi nanti jadinya kayak relawan cinta. Maaf. Emangnya ketahuannya kita haus-haus cinta? Ya, karena memang itu ya. Kalau mungkin itu secara gampangnya seperti itu ya, melakukan suatu aktivitas tanpa dibayar, cuma aku mau nambahin gitu loh. Untuk kepentingan bersama sih. Jadi kita tidak hanya memberikan sesuatu atau berkontribusi kepada mereka, tetapi dengan kegiatan itu juga kita mendapatkan sesuatu. Itu bukan egois ya, kalau aku bilang justru itu fair, itu justru simbolis mutualism. Kita sama-sama mendapatkan sesuatu dari kegiatan itu. Itu yang aku cari sebenarnya. So you gaining something from volunteering activity ya? Of course. Saya rasa tidak akan ada manusia manapun yang ingin melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya kan. Setidaknya untuk diri sendirinya. Pasti nggak usah munafik lah gitu. Oke, kita tidak mendapatkan bayaran, kita tidak mendapatkan materi, gitu, kita tidak mendapatkan barang. We get something else. That's the essence of volunteering. Oke. Lalu ini kan kita bahas volunteer ya. Tapi di Facebook ini dari Dwi Sang ada pertanyaan yang balik ke topik yang sebelumnya mengenai pembimbing pemagang kerja, nggak apa-apa ya? Oke. Oke, dari Dwi Sang nih pertanyaannya
apa jawaban untuk mindset job saat ini? Apa motivasi job Kensu Seino Shidoing? Serta kualifikasi utama yang dibutuhkan? Kalau berdasarkan pengalaman saya, pada saat di interview, kenapa Anda melamar pekerjaan ini, itu saya tidak, apa ya, istilahnya tidak ragu-ragu untuk menjawab bahwa saya suka membantu orang. That's my passion. Saya suka membantu siapapun. Dan saya merasa sebagai pembimbing ini, saya lebih bisa menggali potensi saya, lebih bisa mengaplikasikan pengalaman-pengalaman yang selama ini sudah saya dapatkan ke pekerjaan ini. Itu sih. Dan itu bisa dibuktikan oleh list pengalaman volunteering atau pengalaman organisasi yang selalu saya cantumkan di CV saya. Itu jawaban saya pada saat di interview. Jadi karena senang membantu orang ya? Ya, udah bisa bantu orang, kita bisa mendapatkan sesuatu, dapat duit pula, dapat gaji. Kalau gitu tolong bantu saya cari jodoh. Otagai sama desu yo. Cari kagak. Kamu adopsi. Aduh, ini kita ada lagi yang mau ditanyakan dari para kifam sekalian yang sedang menyaksikan acara ini? Ada ya yang menyaksikan ya? Kayaknya nggak tahu nih siapa yang mau nyaksiin orang berdua lagi ngerumpi ya. Ember. Oke. Kita tahu siaran aja yuk. Tahu siaran. Lagi puasa ngerumpi. Nggak apa-apa, tapi rumpian kita berbobot hari ini. Betul. Kita ngerumpi ya, bukan bergibah. Iya. Enggak, kita cuma nge-review. Review. Bahasa anak sekarang nge-review gitu. Kita nggak ngomong, sensei, kita kan nggak ngomongin gitu. Cuma nge-review kelakuannya. Review. Iya deh. Diperhalus bahasanya. Itu tuh ya, menghadapi pemagang itu harus besar hati. Ya aja lah. Pokoknya asalkan dikau kerjanya bener ya udah gitu. Nggak ada masalah, oke gitu. Aku nggak bisa menuntut lebih banyak. Oke, ada pertanyaan nih dari Nanda Sang. Saat Yun Sang sedang jenuh karena beban kerja, apa saja yang Yun Sang lakukan untuk refreshing? Massage. Cewek banget ya. Ya Allah. Jalan-jalan bang, massage di Jepang itu mahal. Ya ampun, mau ke spa mikir dulu. Ya ampun, udah gaji seiprit, tinggalnya di Tokyo gitu ya. Ya ampun. Ya ampun. Jadi ya itu mahal banget. Aku pernah nyoba spa bukan spa apa namanya, masaji kaki 1 jam itu 6.500 yen. Habis itu kayak yang kayak melayang. Kayak iya. Tapi kadang sekarang gantinya massage aku lebih suka ke onsen sih. Nah. Itu lebih terus karena lebih murah. Jalan-jalan. Paling kadang-kadang naik bis gitu ya. Oh, hari ini kita naik bis. Aku mau naik bis jurusan ini deh dari awal sampai akhir gitu loh. Gitu aja. Oh iya. Jelas. Iya, itu kan juga salah satu hobinya traveling ya. Ember, karena sekarang lagi corona, jadi nggak bisa traveling. So, ya udah men-travelingkan diri sendiri. Cuma di dalam kota doang. Habis mau gimana lagi? Bisa itu nggak ceritain nih, aku jadi penasaran nih untuk yang hobi travelingnya kebetulan sama. Aku juga seneng traveling, seneng bikin itin gitu ya. Even itu bukan untuk aku, even itu untuk orang minta tolong bantuannya dong, aku mau ke sini-sini. Udah itu senang aja gitu ngaturin itu. Kalau Yun Sang sendiri tuh tipe ya. Justru pada saat nyusun itinerary-nya itu yang bikin kita tuh berimajinasi. Oh, tempatnya kayak begini, kayak begini. Itu justru poin serunya. Iya, apalagi jika Kuyo Minangara, itu paling suka aku. Tapi sekarang sayang banget ya corona ya. Ya. Kalau Yun Sang sendiri tipe traveler yang seperti apa sih?
Dante no Itu bisa Holka, sendiri ya, History solo, Tabi. solo. Sebenarnya nggak masalah sih dengan orang lain, cuman kadang-kadang orang lain mungkin nggak apa ya, nggak bisa ngikutin gitu loh. Hmm. Bukan berarti pada saat berdua, bertiga atau berlima itu aku jadi leadernya ya, apa tour guide-nya gitu ya. Enggak, bukan berarti kayak gitu. Tapi kadang-kadang mereka maunya ke sini terus mereka mau aku juga ke situ. Tapi ada kalanya aku nggak mau ke tempat itu gitu. Ya udah, kamu aja ke sana, kita ketemunya di sini gitu. Nah, itu banyak banget orang yang nggak suka seperti itu. Jadi daripada pusing-pusing kayak gitu, ya udah pergi aja sendiri, traveling sendiri, bawa kamera sendiri, foto sendiri. Kasian banget ya ini ya. Tapi aku lebih justru suka dengan Hitori Tabi itu, justru itu apa ya, chance aku untuk ketemu lebih banyak orang. Karena ketika Ya, pergi dengan teman atau keluarga, fokus kita hanya di grup itu aja gitu. betul. Iya sih. Terakhir kali aku pergi jalan-jalan, 2019 ya. 2019 aku ke Korea, ke Jepang, dan ke Cina. Hmm, Asia Timur ya. Ya, mm, Ini ada pertanyaan dari Kang Wino. Menurut Yuyung Sang, apa kekurangan yang harus diperbaiki saat persiapan di Indonesia untuk dapat lebih cepat beradaptasi? Selain skill bahasa, kalau misalnya pengetahuan bungkanya, di bagian apa yang harus diperdalam atau ditekankan berdasarkan pengalaman Yuyung Sang selama ini? kalau dari aku sih apa ya, tidak ada persiapan khusus ya. Cuma uh, sekarang-sekarang ini kan memang semakin banyak ya permintaan-permintaan dan semakin banyak nanti yang akan menjadi calon pemagang yang nanti akan aku bimbing. Nah, pada saat recruiting atau pada saat interview atau misalnya mereka sudah naik gitu dan mereka sedang menunggu keberangkatan, saya selalu mengatakan kepada mereka, jangan terlalu apa ya, berharap banyak atau berharap tinggi selama ada di Jepang. Kembali ke tujuan kalian. Apa tujuan Anda ke sini? Kalau hanya untuk beradaptasi, saya rasa eh, kemampuan bahasa oke. Okay. Kalau budaya, ya sekedar tahu, asalkan tidak menjadi suatu halangan dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Karena tujuan mereka pasti ya walau pada saat interview ya, itu jawaban semua sama rata. Kenapa Anda tertarik kerja di Jepang gitu? Kenapa pilih Jepang? Oh ya, Nihon ga suki, gitu. Nihon ga kirei desu kara, gitu. Nani? Ramen tabetai. Kayak gitu, itu jawabannya standar banget. Padahal, let's be honest, it's just for money, right? So, saya selalu menekankan apa fokus kalian, dan itu punya banyak. Oh iya, saya ingin membantu ekonomi keluarga, saya ingin membantu adik saya kuliah. Ya udah, fokus aja di situ. Tapi jangan terlalu berharap sama Jepang. Jepang yang kita pelajari di Kyokasho atau di buku-buku atau mungkin di tempat lain itu berbeda dengan aslinya. Jepang itu tidak seindah di anime, tidak seromantis di dramanya. Ya kan ya, cuma bukannya aku ingin mematahkan semangat para pemagang ya, calon pemagang ya, but that's the reality. Makanya aku selalu bilang Japan is a land of dreams. Everything is about dreams, but that's bullshit actually. We need to live in reality, not dreams. Boleh punya dreams, punya impian, oke, tapi impian yang realistis ya. Cuma kebanyakan mereka banyak dari yang pemagang-pemagang ini juga, kok kayaknya di buku kayak begini ya, bukannya orang Jepang itu harusnya kayak gini ya, bukannya itu harusnya seperti ini ya gitu. No 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 no. Jepang itu buku yang kita pelajari sewaktu di Indonesia itu udah dibuat berapa puluh tahun yang lalu. Itu zaman Showa kali. Sorry, zaman apa ya? Meiji, bukan Meiji sih. Apa ya? Sekarang Reiwa, Heisei. Sebelum Heisei Showa kan? Itu udah zaman Showa. Orang Heisei aja udah pada begitu, anak mudanya udah pada apa ya, udah mulai luntur gitu budaya-budaya Jepang. Justru aku merasa Jisusei yang apa namanya, pemagang-pemagang yang baru datang ke Indonesia justru lebih Jepang daripada yang Jepang aslinya di sini. Kayak gitu. Jadi ya
apa ya? Kalau bisa sih mungkin ada beberapa sensei di sini atau ada beberapa LPK yang punya LPK di sini, itu jangan berdasarkan Kyokashodori aja, tapi mungkin ada beberapa sumber-sumber yang mengenai kehidupan orang Jepang zaman sekarang, gimana etika Hmm. budayanya, etos kerjanya yang sekarang itu seperti apa. Itu yang perlu Hmm. disampaikan ya. Jangan hanya yang bagus-bagusnya aja gitu. Aku takut banget apa ya, mereka punya harapan yang sangat amat tinggi, terus mereka jadi gapkari gitu di sini, terus jadi down, semangat kerjanya hilang. Itu susah loh mengembalikan semangat kerjanya karena Jepang itu tidak sesuai dengan yang mereka harapkan, yang mereka impi-impikan. Wow, that's a lot of work actually. Hmm. Jadi ya kita real aja lah gitu. Kita mau jual Jepang tuh apanya? Oke, mereka kesini juga tuh pada akhirnya just for money, to be honest. Jadi ya fokus Tapi aja. memang katanya jawaban di setiap mensetsu untuk pemagang ke Jepang itu kayak sudah diatur oleh LPK, entah LPK-nya, entah sensei-nya atau apa yang mengahan, itu jadi jawabannya semuanya sama semua gitu ya. Benar, iya, memang Enggak, seperti itu. tapi apakah itu yang diharapkan dari pihak Jepangnya di sana? Apa emang sudah terstandarisasi seperti itu semua jawabannya atau gimana? Eh, Muzukashi nih ya, sore. Kalau dari pihak kita ya, pihak Jepang ya. Jadi aku interview mereka itu bukan dari pihak Indonesia ya. Kita jadi dari Hmm. pihak Jepangnya. Jadi aku sama yang lainnya juga, sama orang Jepang lainnya juga, kita memang interview mereka. Kalau aku sih nggak ngeliat, apapun jawaban mereka aku nggak peduli. Aku justru ngelihat gerak-gerik mereka, cara mereka bicara, matanya, fokusnya kemana, intonasinya, nadanya seperti apa. Aku fokusnya ke situ. Ya karena memang mungkin karena aku orang bahasa juga, tapi aku juga orang yang lumayan sosial, social person juga. Jadi aku lebih melihat ke situ. Kalau beda lagi dengan orang Jepang lainnya, mereka ada yang lebih melihat ke kualifikasinya, terus kemudian apa tujuannya gitu dari jawaban-jawabannya gitu. Mereka ada yang melihat ke situ. Misalnya kan kalau aku kan sekarang ini mungkin masih di bidang kaigo ya. Hmm. Oh iya, mau ngeliat visi misinya dia gitu. Ke depannya mau seperti apa setelah magang 3 tahun di Jepang gitu. Nah itu kalau aku sih kan nggak ngerti ya dunia perkaigoan. Itu nanti yang ngelihat dari pihak misalnya rumah sakitnya, pasti dia ngelihatnya yang ke situ. Tapi kalau misalnya cuma pertanyaan-pertanyaan standar kayak begitu ya jawabannya juga standar-standar seperti itu. Makanya dari uh, aku sendiri, aku kadang kalau misalnya ngasih pertanyaan, orang Jepang itu suka ngelirik aku. Ya aku ngasih pertanyaan dalam bahasa Indonesia sih sebenarnya. Hmm. Cuman pertanyaannya mungkin yang nggak pernah diajarin sama LPK atau yang nggak pernah diajarin sama sensei-sensei, nggak ada yang di buku gitu. Karena aku cuma mau tahu aja ngelihat reaksi anaknya kayak gimana gitu. Emang kalau dari reaksi mereka apa sih yang bisa kita tangkap? What did you Waktu get itu from? pernah loh, itu dari cuman yang punya N5 sama N4 rata-rata. Ada satu orang yang punya N2. Itu sebelum interview itu minna ne sugoi anoko ni kyomi motteimasu. Tapi pada saat interview ada beberapa yang milih dia, tapi aku nggak milih dia. Dan akhirnya dia nggak terpilih, dia nggak dapat naite. Ocita. Jadi ya kualifikasi hanya sebagai apa ya penunjang. Tetap kita tuh bukan apa ya istilahnya. Kalau kasarnya ya kita bukan orang bodoh gitu yang bisa ditipu dengan jawaban-jawaban standar. Maka dari itu, kalaupun interview, jawab aja dengan jujur. Waktu saya interview untuk kerjaan ini, saya ditanya motivasi kenapa ngelamar kerjaan ini, kenapa milih posisi seperti ini, kenapa mau kerja seperti ini gitu. Ya saya jawabannya tadi karena saya suka bantu orang. Oh, terus
calon bos saya bilang, kalau bantu orang kan nggak harus ke Jepang. Iya, tapi kan duitnya lebih banyak di Jepang. Saya jawab seperti itu. Dan employer saya Mhm. no problem. Buktinya saya ada di sini. Iya. Iya, terus dia tawarkan sekian, terus saya bilang, oh kalau cuma sekian, saya bisa dapat di sini. Hmm. Saya jujur seperti itu. Saya nggak mau apa ya, Mhm. mau buranai. so, so, ちょっとめんどくさい. Karena apa? Mhm. Kalau misalnya kita nggak jujur, kita membuat jawaban yang dibuat-buat, pada suatu saat ketika kita diajukan dengan pertanyaan yang sama, terus kita tidak bisa mengingat jawaban pada saat itu kita lontarkan, itu kan ketahuan banget bohongnya. Mhm. Dan kalaupun kita ingat, kita harus berbohong lagi. Jadi untuk menutupi kebohongan harus ditutupi kebohongan lagi. Terus buat apa gitu loh? Udah nambahin dosa doang gitu. Buat apa? Nggak ada gunanya. Jadi ya udah jujur aja gitu. Itu aja Hmm. sih. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Trisang. Izin bertanya Yunsang, apakah pernah ada pemagang yang tidak kuat dengan kehidupan di Jepang dan akhirnya memutuskan balik? Jika ada, seperti apa contohnya? Bisa diceritakan Ada nggak? satu orang, tapi Hmm. kebetulan bukan dari Indonesia, dari negara lain. Jadi memang Hmm. kontraknya itu kan ya bukan kontrak ya, perjanjiannya memang 3 tahun, tapi dia hanya 1 tahun. Hanya saja, iya itu alasannya dia nggak kerasan di Jepang. Kita sudah tanya sih, kan biasanya ya sudah jadi rahasia umum ya kalau banyak pemagang, mungkin hampir semuanya pemagang ya dari negara manapun yang datang ke Jepang itu memiliki hutang untuk Mhm. ke Jepang. Nah, kebetulan anak itu tidak memiliki hutang gitu. Jadi cuma 1 tahun di Jepang, oh ya udah kalau gitu nggak apa-apa kan pulang ke Jepang gitu. Sebenarnya kalau misalnya kamu nggak kuat di kerjaan ini, kita mau kasih kerjaan yang lain gitu. Maksudnya yang bidang yang lain yang seolah-olah yang sekiranya dia kuat lah kayak gitu. Tapi dia tetap udah nggak mau, dia nggak betah di Jepang. Nah, enaknya ya dikumiai aku itu tuh beneran orang santai banget. Lu kalau udah nggak mau kerja ya udah kita nggak mau maksa gitu loh. Daripada kerjaan lu berantakan, lu bikin masalah sama orang-orang sama ukir Mhm. sakinya, ya udah mending lu pulang aja kayak gitu. Jadi tuh aku tuh kayak ngerasa oh kayaknya kuliah ini cocok banget sama gue gitu. Dan Mhm. maka dari itu dari awal juga mereka selalu bilang, oh Yunsang kalau misalnya ada kayak begini, ya udah kita serahkan aja deh sama Yunsang gitu. Toh Yunsang kayaknya juga udah punya apa ya pola pikir, udah punya visi misi yang hampir mirip sama kita gitu loh. Gitu. Ada kan kumiai yang sampai ngancem-ngancem gak mau ngasih gaji gitu loh, nggak mau mulangin yang seperti itu. No, buat kita silahkan, silahkan Ya, dipersilahkan. daripada dia tidak perform di Betul. pekerjaannya ya. Mhm. Karena memang kita kan kerjaan kita tuh kerjaan yang delicate ya, yang apa yang sensai, yang apa ya, yang sensitif gitu ya. Whatever lah Indonesia gue-nya. Anyway, bukan pekerjaan yang apa ya, yang mungkin bisa dilakukan secara zapak gitu ya. Kita tuh klien kita kan lansia. Jadi kalau misalnya kita nggak dari dalam hati gitu ya kerjanya, kita murung terus, gelisah terus, ira-ira terus gitu, itu kan pasti tersampaikan kepada klien kita dan nanti jadi komplain gitu loh, komplain ke eh, pihak Shisetsu, nanti dari Shisetsu ke sini ke Kumiai, riwah ekenya gitu. Makanya dari Kumiai kita, oh ya udah kalau misalnya emang udah nggak betah ya udah mau diapain lagi, asalkan Mhm. ya udah kita memiliki persetujuan yang sama kayak Gitu. Oke deh, kalau begitu ini kayaknya kita sudah waktunya, udah 1,5 jam lebih, 1,5 jam lebih. oh, Heeh. ya. Nah, aku mau tanya nih soal mengenai moto hidup Yun Sang sendiri, itu kan Hmm, yang tema kita kali ini ya, hmm, cherish your moment. Apa sih makna di balik itu? karena aku berpikir setiap sesuatu ada timingnya. Everything has its own timing. Dan selama apa ya, aku selalu ingat apa kata papa aku sih ya. Ada orang yang kaya banget, eh, tapi kok nggak pernah ke Mekah sekalipun. Ya karena dia belum diundang sama Allah.
Jadi belum waktunya. Aku mikir ya memang kayak begitu. Karena belum waktunya, jadi ya sudah, yang ada sekarang, just cherish your moment, nikmati saja, hargai waktu yang ada sekarang. Aku nggak tahu mau sampai berapa lama aku bisa tahan di kerjaan aku yang sekarang, mengingat tadi ya udah cerita ya, cuma berapa bulan, berapa tahun, terus pindah negara gitu kan. Aku nggak tahu ini mau sampai kapan, tapi I'm cherishing my moment right here, right now. Saya berikan segala sesuatunya, segala yang saya punya kepada pekerjaan saya, kepada para pemegang saya, kepada employer saya. Itu saja. Dan sama dengan kegiatan volunteering yang saya jalani, itu juga kan tidak sangat kecil kemungkinannya kita bertemu dengan orang yang sama setiap kali kita volunteering. Jadi kalau dalam bahasa Jepangnya ada ichigo ichie, ya, jadi cuma sekali dalam seumur hidup. Siapapun cuma ada sekali seumur hidup. Ya udah, kita pada saat kita ketemulah, let's cherish our moment. Kita hargai, kita nikmati, kita rasakan momen yang sekarang ini. Karena kita nggak tahu ya umur kita sampai kapan. Apakah kita akan ketemu lagi atau tidak. Itu aja sih. Terima kasih telah memberi inspirasi saya untuk menjawab pertanyaan di Lebaran nanti. Tahu kan pertanyaan klise, pertanyaan klise di Lebaran. Pertanyaan klise setiap Lebaran, oke. Iya, belum dikasih waktunya. Insya Allah, udah bilang aja kayak gitu. Itu kan jawaban standar. Ini satu lagi. Untuk menjawab pertanyaan standar, jawablah dengan jawaban yang standar. Yeah, that's the rule, right? That's the golden rule. Padahal, ya. Maaf ya, tadi padahal jawaban dari you tuh it was so deep, tapi maaf kalau saya jadinya bercanda. Nggak apa-apa. Satu lagi, aku mau ngasih nasihat sama Mbak Esti, sama diri sendiri juga. Mbak Esti, kita ini perempuan, selama kita masih dalam rangka Kartini kan. Iya. Jadi perempuan itu kan sering sekali diidentikan dengan bunga gitu. Nah ini saya juga sebenarnya ya bisa dibilang. Jangan bunga deh, kalau saya mah sekarang duit. Oh gitu, bunga aja deh. Saya maunya lagi bunga. Anyway, maksa gitu ya. Kan saya narsumnya. Iya, oke. Gitu. Kemarin jujur aku miss sama Sakura Season. Jadi kan karena saking sibuknya ya itu ngurus kerjaan lah. Jadi aku miss banget aku melewatkan Sakura Season. Jadi tahun ini tuh aku nggak ngelihat banget, nggak bisa menikmati bunga sakura. Aku hanya yang udah kering kerontangnya aja yang cuma 1-2 biji. Tapi tahu nggak? Justru itu bunga sakura yang terakhir mekar itu yang paling indah. Jadi di sekelilingnya itu sudah kering kerontang, masih ada satu bunga yang telat mekar seperti kita ini. Pada saat kita sudah mekar, kita akan menjadi lebih cantik dari yang lain. Oh, I like it. Udah. Makasih udah bilang saya cantik, ya Allah, jarang-jarang ada yang muji. Kegeeran sendiri aja lah, ada timingnya, tenang aja. Cherish your moment. Mulai sekarang ya jangan lupa itu skincare, gincu, rawat diri. Makanya nih harus cari duit untuk beli ukur sama gincu. Oke. Terakhir nih sebelum kita menutup acara nih, apa sih kesan dan pesan yang ingin disampaikan untuk para Kijang family ini? Sesuai dengan moto saya, cherish your moment. Tidak ada sedetik pun yang tidak berharga dalam hidup kita. Pasti semuanya berharga. Jika kita menunggu sesuatu namun belum datang, sabar. Belum waktunya. Pasti akan ada waktunya. Tetap berusaha, tetap berdoa. Terima kasih. Oke, terima kasih Yulsang atas bukan bincang-bincang, ini kita ngerumpi ya, atas rumpiannya siang ini.
atas rumpian yang berfaedah di bulan Ramadan ini dalam rangka Kartini juga. Jadi ya kita lebih mengenal sosok Hyun Sang yang emang apa ya, kalau aku bilang sih seorang pemberani ya, karena setiap keputusannya dijalani dan setiap challenge yang ada di hadapannya langsung diambil tanpa ragu-ragu gitu ya. Mungkin itu yang aku bisa petik dari Hyun Sang, tuh harus belajar lebih berani lagi. Oke. Untuk Kifam sekalian, terima kasih sudah menyaksikan obrolan kali ini. Untuk acara dari Kijang selanjutnya, nanti karena Kijang akan melaunching acara spesial masih dalam edisi Ramadan juga. Masih kita susun nih, yang pasti itu akan keren banget deh acaranya. Jadi nanti tungguin aja woro-woronya dari saya, biasanya saya yang woro-woro ya. Oke, terima kasih Hyun Sang atas waktunya. Jam berapa sekarang di Tokyo? Jam Jam 5 ya. Bentar lagi buka puasa. Saya 7, Bu, di sini. 7 ya. Oke. Terima kasih Hyun Sang. Sebelum kita tutup, saya mau minta semua Kifam di sini, termasuk Hyun Sang juga, untuk salam Kijang. Masih ingat kan ya salam Kijang? Oke ya, kita mulai ya. Oke. Salam Kijang. Satu profesi, satu hati. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.